Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie to Yankee India Zulu. Di kali ini saya akan membahas bagaimana cara memprogram SPC SH20. Yang kemarin kita sempat review ya. Ini radionya. Kita akan bahas ya cara memprogram SPC SH20. Kalau kemarin spesifikasinya itu agak kacau semua ya, termasuk dari adapternya ke desktop chargernya itu spesifikasinya agak sedikit kacau, artinya mungkin salah bikin stiker aja itu ya. Di sini tertulis frekuensi 136 sampai 173 MHz untuk VHF-nya, untuk UHF-nya 400 sampai 430 MHz untuk UHF-nya. Nah, ini menjadi problem. Karena kalau yang UHF cuma sampai 430 berarti amatir nggak bisa make ini. Nah, gimana caranya biar bisa transmit ya? Kemarin saya coba-coba nggak bisa transmit. Setelah saya coba, karena ini kebetulan ada websitenya www.spcindonesia.com. Saya masuk ke situ, ke websitenya, dan kemudian saya download softwarenya. Jadi saya download softwarenya, itu langsung bisa jalan ya. Sebelumnya saya coba pakai chirp ya. Mungkin teman-teman sudah mengenal program chirp ya, CHIRP, chirp ya. Itu program yang bisa memprogram HT, macam-macam HT. Nah, saya kemarin coba pakai itu. Saya masuk ke UV5R, UV6R, nggak bisa. Nah, ternyata nggak bisa. Terus saya mikir lagi, ini ada websitenya gitu. Ini ada websitenya, saya masuk ke websitenya. Oh, ternyata ada radionya. Ada radionya, ada softwarenya. Saya download. Ternyata begitu saya download, tertulis juga UV6R. Nah, UV6R. Ternyata UV6R dari Bofeng langsung ya. Jadi mungkin ini hampir sama dengan UV6R Bofeng, tapi di chirp nggak bisa. Ketika saya install softwarenya dari SPC-nya, itu bisa malahan. Nah, bagaimana caranya kita akan coba mempraktekkan bagi Anda yang mungkin sudah terlanjur beli SPC, ya sudah beli, jangan kecewa dulu. Ini sangat berguna ini nanti. Radionya murah, tapi bisa kita maksimalkan ya. Baterainya cukup irit. Saya udah coba kemarin, baterainya cukup irit. Oke, mari kita coba bagaimana tahapannya kita untuk men-setting radio SPC SH20. Sama-sama kita segera mempraktekannya. Pertama-tama kita persiapkan kabelnya dulu ya, kabelnya dulu. Ini kabelnya, saya pakai punyanya Rotoviz atau punya Bofeng sama aja. Kita persiapkan kabelnya dulu, kabel datanya. Ini kebetulan saya pakai punyanya Rotoviz, ya, kabel datanya. Kemudian kita siapin radionya, dan jangan lupa kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Nah, ini saya lupa tadi ngopi ya ternyata. Nah, ini kopi saya pakai daun jeruk purut, saya taruh di dalam sini. Itu nikmat rasanya, harum. Kita minum dulu. Alhamdulillah. Oke, kita singkirkan kopinya. Kita taruh dulu. Kita lanjut lagi. Oke, pertama-tama kita akan mendownload softwarenya di website dari SPC. Oke, langkah pertama kita masuk ke websitenya dari SPC. Ya, seperti saya tulis di deskripsi kemarin ya. Seperti yang saya tulis di deskripsi kemarin, itu kita masuk dulu ke
apa namanya websitenya spc.com. Ini udah ada ya, spc.com spcindonesia.com. Oh, internetnya belum connect, sebentar ya. Kita konekkan dulu internetnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi belum connect, ini sekarang saya udah connect ke wifi-nya. Kita coba buka. Nah, di sini di apa namanya di websitenya SPC kita sudah buka ya. Ini keluar seperti ini. Nah, ini kebetulan ada radionya nih. Ini ada 2 radio yang kebetulan yang saya ambil kemarin yang SH20 yang ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke support. Ke support, kita masuk ke menu support, kita cari download. Nah, setelah kita masuk ke menu download, kita masuk ke menu software. Kita masuk ke menu software. Nah, di sini kita cari apa yang kita mau download. Nah, ini kebetulan ada aplikasi SPC ya, SPC SH20. Ya, kita perbesar aja. Nah, ini. Ya, itu bisa dilihat ya, SPC SH20. Nah, setelah kita bisa ketemu softwarenya SPC SH20, kita klik download ya. Kita klik download ini, kita klik. Nah, setelah kita klik itu nanti akan tersimpan di download ya. Tersimpan di download. Kita lihat di sini. Jadi filenya itu adalah file zip atau file yang dikompres. Jadi kita harus uncompress dulu. Kita bisa WinZip dulu, menggunakan WinZip atau yang lain. Setelah kita uncompress, kita ekstrak. Kita install. Nah, setelah kita install, kita jalankan. Nah, itu filenya bentuknya seperti ini nanti dia. Keluarnya UV6R. Nah, UV6R. Jadi filenya nanti keluarnya UV6R seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan coba memperagakan kepada Anda semua bagaimana cara memprogram SPC SH20. Kita masuk ke cara memprogram SPC SH20. Pertama, kabel kita sudah colokin, kabel USB, kabel programnya. Kemudian ini radionya, kita persiapkan radionya, kita on-kan, ya seperti itu. Nah, ini saya akan praktekkan kepada Anda. Saya akan mencet frekuensi 435.000 ya. Nggak mau ya. 429 428.000. Mau ya. Jadi 435-nya nggak mau nih. 435.000 nggak mau nih. Nggak mau ya. Jadi langsung pindah ke 428. Oke. Nanti akan saya praktekkan bagaimana caranya supaya bisa masuk ke 435 sampai 480, 470, 436 dan sebagainya. Oke, karena ini maksimal dari 400 sampai 520 MHz. Makanya kita coba bagaimana caranya. Ya. Pertama kita colokkan dulu. Kita colokkan dulu nih. Ya, kita colokkan dulu ke sini. Ya, ini dia transmit ya. Kalau dia transmit kita matikan aja dulu. Kita matikan, kita hidupkan programnya UV6R ini yang sudah kita download. Ini saya pakai Windows 10 ya. Saya pakai Windows 10. Nah, ini sudah keluar ya. Oke. Setelah keluar programnya, ya setelah keluar program dari SPC SH20, ini radio kita hidupin ya, radio kita hidupin. Kita hidupin, ini akan transmit ini, tapi nggak apa-apa, karena frekuensinya mungkin kosong ya. Kita terus kita lihat dulu portnya.
Kita lihat portnya. Nah, saya di sini udah saya cek tadi COM 4 ya, portnya COM 4. Oke. Terus saya masuk ke menu order. Order ya. Saya masuk ke order. Di sini letaknya kenapa kita tidak bisa transmit di frekuensi 435 dan sebagainya. Nah, ini kita rubah di sini ya. Ini memang program bawaannya seperti ini, tapi kalau kita tidak write itu, kita tidak write ini, dia tetap akan nggak bisa. Jadi kita harus ubah dulu. Nah, saya rubah aja jadi 520, biarin aja nggak apa-apa. Di sini 520. Saya rubah jadi 520. Sini tadi kan tampilan pertama itu SPC SH20, ini akan saya rubah call sign saya. Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu, ya. Kemudian yang di bawah ini nama saya akan tulis nama saya. Ya, saya akan tulis nama saya di sini. Ya. Kemudian saya write. Ya, saya write. Oke, dia sudah lampu hijau dan membaca finish. Oke. Sekarang kita close. Kita copot kabelnya, kita coba transmit nanti ya. Kita coba pindah frekuensi dan transmit. Kita buktikan. Apakah kalau tadi kan kita di 430 nggak bisa nih. Sekarang kita coba buktikan. Kita ke 430 ya. 435 lah. Ntar 435 cancel dulu. 435. Loh kok tangan saya kebesaran. 435 000. Nah, 435 udah bisa nih. Tadi saya mencet 435, balik lagi ke 428. Sekarang saya transmit. Nah, udah mau ya? Udah mau transmit. Saya misalnya ke 480 atau 490 sekalian. Karena tadi maksimalnya sampai 520 yang saya setting. Ya, lihat ya. Bisa transmit nggak? Bisa transmit ya. Oke. Satu masalah sudah selesai, artinya radio ini sudah bisa berfungsi dari 400 sampai 520. Sekarang kita lihat tampilan pertama waktu kita hidupin radio seperti apa. Nah, sekali lagi Anda lihat baik-baik. Nah, lagi. Ya, itu adalah call sign saya sudah muncul dengan nama saya tadi ya. Oke, sekarang kita akan memprogram. Jadi ini tanpa harus kita masukin dulu, nggak apa-apa, kita tulis dulu di sini. Kita mau program, misalnya saya di sini frekuensi TX-nya berapa, RX-nya berapa, kayak biasa ya, yang lain-lainnya kita program. Saya punya yang udah saya program, saya simpan, saya coba open aja. Dia nanti nggak ada, ternyata nggak ada ya. Saya akan colokin dulu ke radio. Karena di radio tadi sudah ada programnya, ternyata saya lupa, saya hapus. Kita coba dulu. Ya, kita lihat ya. Yang di radio ini apakah ada programnya apa enggak? Kita coba lihat. Read data from radio. Kita read aja. Dia membaca ya. Dia membaca. Ya, udah ada. Jadi di sini sudah ada data-data yang sudah pernah saya simpan. Tadi saya hapus, ternyata nggak bisa. Jadi ini ya, contohnya bagi teman-teman yang mau ke satelit itu IO86, di sini juga udah saya tulis. Di sini ada CTSS atau encodernya. Kalau Anda mau masukin repeater tuh di sini ya, ada CTSS-nya, Anda isi. Frekuensi transmit RX-nya Anda isi. Jadi ini bisa langsung split atau crossband, langsung isi manual di sini. Ya, terus nama di sini. Oke, yang lainnya kita kosongkan white. Oke. Kalau sudah ya udah kita write lagi. Kalau sebelum kita write kita lihat dulu. Kembali lagi ke order. Ya, sebelum kita write kita harus ke order dulu. Jangan sampai nanti di sini berubah gitu. Oh, ini ternyata nggak berubah. Ini oke, sudah nggak berubah. Sekarang kita write lagi ke radio.
dia akan nyimpan lagi ke radio. Kita write. Oh, sebentar. Dia abnormal, ternyata radio saya mati. Belum dihidupin. Oke. Kita oke lagi, kita ulangi, kita write ya. Kita write to radio. Kita write, dia akan jalan nanti. Tuh. Tadi radionya nggak hidup, jadinya dia ngasih tahu. Ya, seperti itu. Nah, sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali memprogram SPC SH20. Jadi setelah selesai programnya, saya tutup aja semua ini, saya tutup. Ya, saya tutup ya. Nah, saya tutup. Ya, saya tutup. Nah, kita coba lihat ya. Kita coba lihat. Saya masuk ke memori. Saya masuk ke memori. Nah, kebetulan di sini ada yang di atas ada repeater UHF ya. Repeater UHF ini kita coba ya, kita coba lihat repeater UHF. Nah, ini kalau saya kan mau lihat frekuensinya berapa ya di atas ini. Saya coba supaya saya tahu frekuensinya itu berapa karena itu sudah isi nama. Oh, ini square, sorry. Kita cari menunya. Itu kalau yang atas berarti display A ya, display A. Kita cari display A. Ya, ini display A, memori display A. Kita rubah menjadi frekuensi. Ya, karena kita mau tahu itu frekuensinya berapa. Oke, kita keluar aja. Nah, ini frekuensi sekarang. Kalau yang di bawah nama, di atas frekuensi ya. Oke. Kita akan coba transmit. Kalau tadi kan tidak bisa di 434, sekarang bisa nih. Kita dengarkan sama. Ya, bisa ya. Kemudian ini yang di bawah adalah frekuensi crossband atau frekuensi satelit. Nah, frekuensi satelit ini kita akan coba masuk. Nah, ini dia memori 7 ya. Ini crossband, kita coba pencet. Dia akan seperti itu. Receive-nya di UHF, transmitnya di VHF. Ya. Oke, jadi sangat mudah sekali kita memprogram SPC SH20. Sangat mudah sekali karena softwarenya pun disediakan oleh SPC. Jadi tidak perlu Anda khawatir membeli produk ini. Ya. Jadi satu alternatif yang kemarin saya ragu-ragu, ternyata tidak ragu-ragu ini. Kalau Anda udah nonton ini, Anda tidak ragu-ragu beli ini karena gampang banget memprogramnya, dan tinggal Anda beli kabelnya, kabel datanya ya. Kabel datanya ini seperti ini standar, punya Bofeng, punya Retevis, punya apa saja ya yang sama colokannya, itu bisa dipakai. Ya, seperti itu ya untuk memprogram SPC. Jadi ini sudah tidak terbatas, frekuensinya bisa dari 400 sampai 520. Ya, kalau untuk VHF-nya tetap normal. Oke, itu tadi sudah kita peragakan untuk memprogram SPC SH20 ya. SPC SH20 menggunakan kabel data seperti ini. Ini sangat mudah sekali, Anda program sendiri pun bisa, softwarenya pun gampang dicari, tinggal Anda buka websitenya SPC, www.spcindonesia.com ya. Seperti punya Retevis juga ada softwarenya di websitenya. Jadi sangat mudah sekali. Kecuali kalau Bofeng biasanya ada di websitenya, kalau enggak ya dipakai chip ya. Chip itu udah bisa kalau Bofeng. Tapi kadang-kadang Bofeng ada yang enggak ada juga untuk produknya. Tapi kalau SPC ini kebetulan ada 2 produk, itu ada semua. Itu aja review singkat dari saya cara memprogram radio SPC SH20 yang kemarin sudah saya review, dan ternyata setelah kita program kita bisa membuka frekuensinya yang sebelumnya tidak bisa bekerja di 435 ke atas megahertz,
sekarang sudah bisa bekerja di 435 MHz ke atas sampai di 520 di batas maksimal dari spesifikasi radio ini. Terima kasih Anda sudah menonton. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye-bye.